Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Masa pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama lebih dari setahun. Penyebaran virus corona menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita singkat dengan PSBB. Pada saat seperti ini, kita diharuskan untuk melakukan social distancing atau pembatasan sosial, yaitu dengan cara membatasi segala kegiatan yang dilakukan dari rumah, seperti belajar, bekerja, beribadah, dan kegiatan lainnya. Setelah diberlakukannya PSBB, dimulailah tatanan hidup yang baru, yaitu penerapan new normal, yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Pembelajaran tidak boleh dilakukan secara tatap muka, tetapi dilakukan dengan tatap maya, atau biasa kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang dirancang oleh pemerintah agar siswa dan mahasiswa tetap bisa belajar secara virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi. Meskipun pembelajaran jarak jauh dilakukan bukan berarti pembelajaran yang dilakukan secara bebas, tanpa hambatan. Pembelajaran jarak jauh ini membuat hambatan belajar, karena semua tidak bisa belajar tatap muka di kelas, tetapi harus belajar di rumah dengan menggunakan teknologi informasi yang ada. Jika dilihat, tidak semua guru dan siswa memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut adalah salah satu hambatannya. Tidak hanya persoalan kemampuan finansial dan kepunyaan teknologi, namun juga permasalahan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk proses pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh memaksa dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan teknologi informasi serta berbagai platform digital untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Namun sayangnya, kondisi yang sangat beragam tentunya menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, terutama masalah sarana dan prasarana serta platform digital untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Namun sayangnya, kondisi yang sangat beragam tentunya menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,
terutama masalah sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia. Dalam dunia pendidikan seperti sekarang, terutama dalam pembelajaran jarak jauh, sangat diperlukan seorang guru yang memiliki standar profesional dan mutu yang terjamin. Untuk mewujudkan dinamika kemajuan pendidikan tersebut, sangat diperlukan suatu proses yang berkesinambungan dan tepat sasaran. Proses untuk menjadi guru yang profesional harus didukung oleh semua unsur yang berkaitan dengan guru. Unsur-unsur yang berkaitan dapat dipadukan untuk menghasilkan sistem yang dengan sendirinya dapat bekerja menuju pembentukan guru-guru yang profesional dalam kuantitas maupun kualitas yang mencukupi. Guru merupakan seseorang yang harus digugu atau ditiru. Dalam artinya, guru memiliki wibawa dengan berkarisma hingga dapat untuk ditiru dan diteladani. Guru tidak hanya mengajarkan orang saja, tetapi juga mempunyai kemampuan dalam mengelola maupun menata kelas. Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, serta mampu menata dan mengelola kelas, agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Dan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang guru harus benar-benar profesional. Profesionalisme seorang guru menekan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemampuan manajemen dan penerapannya. Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Profesionalisme guru tidak hanya sekedar pengetahuan teknologi, melainkan lebih dari sikap mengembangkan profesionalisme yang lebih dari sekedar seorang yang hanya memiliki suatu kemampuan yang tinggi namun mempunyai tingkah laku yang dipersyaratkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Profesionalisme merupakan paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang profesional. Orang profesional itu sendiri adalah orang yang memiliki profesi. Menurut Mukhtar Lutfi menyebutkan bahwa seseorang disebut memiliki profesi bila ia memenuhi kriteria sebagai berikut. Suatu profesi harus mengandung keahlian, artinya suatu profesi itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu. 2. Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. 3. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal, artinya profesi itu dijalani menurut aturan yang jelas dan dikenal umum. 4. Profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. 5. Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. 6. Pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya. Otonomi ini hanya dapat diuji dan dinilai oleh rekan-rekan seprofesi. Seseorang dikatakan sebagai guru yang profesional tidak hanya cukup hanya dengan mengetahui satu materi yang akan diajarkan, tetapi ia harus memiliki kepribadian guru dengan segala ciri dan tingkat kedewasaannya. Ketika guru menginginkan peserta didik produktif dengan cara-cara kreatif dan kritis, maka perlu dipikirkan dua komponen penting, yaitu peserta didik budaya dan kondisi sosial. Budaya dan kondisi sosial ini turut mempengaruhi usaha berpikir kreatif dan kritis dalam belajar. Jadi, guru disebut sebagai tenaga profesional karena di dalam pekerjaannya tidak hanya mengajar anak didik agar tahu beberapa hal, tetapi ia juga memperhatikan beberapa keterampilan, terutama sikap mental. Mendidik sikap mental seseorang yang dilakukan oleh seorang guru tidak cukup hanya mengajarkan suatu pengetahuan, akan tetapi pengetahuan itu diajarkan oleh guru sebagai teladan utamanya.